Hmm. Right. Good day, everyone. So we are going to continue our research proposal. Yeah. So we will discuss reference. Ya. Hmm. Setelah saya baca-baca itu masih ada beberapa di antara kalian yang masih belum apa ya, belum menyesuaikan background dengan eh, kemarin ya, yang kita diskusikan kemarin. Yang ini ya, apa namanya? Beberapa paragraf tuh masih ada yang belum sesuai ya. Sebenarnya ini hanya garis besar saja. But if you have like opinion, misalnya, Mem, ini terlalu banyak kalau saya jadikan satu paragraf. For example, macrophenomena, supporting data, latest trend, and also the impact of the field of the study in paragraph one. You think that this is too too much ya, terlalu banyak datanya, ya bisa boleh nanti di dipisah menjadi dua atau tiga paragraf atau ya disesuaikan lah ya. Tapi masih banyak yang saya cek itu ya masih ada cuma tiga paragraf, itu pun hanya singkat-singkat saja ya. Saya yakin kalau em, kalian semuanya mengikuti ya, mengikuti kerangka yang saya buat ini, ya setidaknya background yang kalian buat itu eh, bisa dibaca dengan enak ya, dengan baik. Ya itu sih PR-nya, nanti mungkin bisa direvisi kembali yang merasa bahwa oh kemarin background yang saya buat tidak sesuai dengan atau kurang sesuai dengan em, apa kisi-kisi yang sudah kita diskusikan di minggu sebelumnya. So we will continue to the reference how you eh apa quote ya, caranya mensitasi hasil penelitian orang lain ya, atau teori dari buku dan sebagainya. Ya, misalnya di sini saya punya research findings ya, atau hasil hasil penelitian dari sorry, John Andrea Smith misal ya, kita contohkan seperti itu. Ini em, apa namanya? Contohnya di sini ini adalah argumen atau hasil penelitiannya dari John, yaitu data from classroom observation indicate that students frequently struggle with listening tasks, not because of the language difficulty alone, but because they lack the cultural schemas to interpret the content. Nah, ini yang akan kalian kutip, akan kalian sitasi. Nih ya. How? Nah, kita pakai style yang pertama. Style one. Ya. Nah, oke. Semisal ini adalah hasil penelitiannya John Andreas Smith. Ya, kalian tinggal copy aja argumen ini atau hasil penelitian ini. Ya, kemudian I make it in gini ya, kemudian kurung buka, ya cukup nama belakangnya aja karena ini John Andreas Smith ya. Jadi cukup kalian ketikkan Smith, koma 2019, kurung tutup, titik. Nah, ini menjadi satu kalimat sitasi kutipan dari hasil penelitiannya Smith. Nah, bagaimana misalnya penelitian ini tidak hanya dilakukan oleh Smith, ternyata juga dilakukan oleh misalnya Joanna
Kim misalnya. Ada 2 orang ya ternyata penulisnya. Nah, caranya sama. Kalau pakai style yang pertama ya, kalian kutip. Nah, kutipnya seperti ini sudah dikutip karena ada 2 orang yang di kurung buka. Smith N, ya pakai simbol N seperti ini. N siapa tadi? Nama belakangnya yang penulis kedua ini ya, Joanna Kim. Berarti nama belakangnya Kim. N Kim, koma 2019 kurung tutup titik. Nah, ini kalau 2 penulis ya untuk jurnal atau artikel yang kalian kutip. Nah, sekarang kalau 3 atau lebih, ya misalnya yang ketiga ada Lilia Green misalnya. Ini nama yang ketiga ya. Atau ada yang keempat dan lain sebagainya ya. Banyak lah, artinya lebih dari 3 orang. Ya, sama kalau pakai style yang pertama kita kopikan, kemudian kurung buka. Siapa tadi yang penulis pertama? Smith ya. Smith at all titik koma ya. Kemudian tahun 2019. Jadi tidak kita tulis banyak. Kalau 2 kan Smith and Kim ya. Yang saya highlight warna kuning ya. Ini kan 2 orang. Ada N-nya di tengah sini ya. Tapi kalau lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, kalian cukup tulis at all. Nah, ini ya, at all yang saya highlight biru di sini. At all ini berarti at aliansi. Artinya kalau di dalam bahasa itu apa? Dan kawan-kawannya, DKK gitu ya. Jadi tidak perlu ditulis semuanya penulisnya. Oke, itu style yang pertama. Coba kita masuk ke style kedua. Nah, ini yang kedua ya. Mungkin kalian sering banget membaca skripsi, tesis, jurnal, buku ya, di mana pengutipannya itu tidak langsung statementnya atau argumennya atau hasil penelitiannya, tetapi diawali dengan apa namanya ini, conjunction ya, according to, koma, ya, menurut, ya kalau dalam bahasa Indonesia, menurut siapa gitu, according to. Ya, sorry, bukan koma ya. According to siapa? Misalnya Smith ya. Smith, kurung buka, dalam kurung ya, 2019 tahunnya, kurung tutup, koma. Nah, kemudian apa yang kalian kutip? Nah, kalian kutip seperti ini. According to Smith, data from classroom observation indicate that students frequently struggle with listening tasks not because of the language difficulty alone, but because the lack of cultural schemas to interpret the content. Nah, ini style yang kedua ya. Jadi beda ya kalau tadi di dalam kurung semua ya, nama dan tahunnya dalam kurung. Kalau ini style yang kedua ini namanya di luar, kemudian dalam kurung 2019. Nah, seperti ini. Kalau 2 orang sama according to misalnya tadi ya, Smith and Kim 2019. Jadi kita tidak menggunakan N simbol lagi, tapi N-nya ditulis biasa seperti ini ya, yang saya highlight biru ini. And Kim. Nah, baru apa yang kalian kutip? Nah, ini baru di sini ya. Data from classroom observation, bla 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 bla. Nah, itu kalau lebih dari 1 penulisnya. Sorry, kalau 2 penulis. Kalau lebih dari 2 penulis, according to Smith at all titik pembuka 2019 koma, ya apa isinya sama kayak tadi ya,
data from classroom observation, bla 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 bla. Jadi tanpa kurung buka di nama ya, dalam kurungnya itu hanya tahun aja. Diganti at all. Yang saya highlight biru juga ini ya. Nah, ini style kedua. Kita masuk ke style ketiga. Style 3. Right. Nah, yang ketiga misalnya Smith. Nah, 2019 states that. Nah, seperti ini kan biasanya kan kalian pernah pasti ya baca dengan style seperti ini. Smith state that. Smith berpendapat bahwa, ya, apa pendapatnya Smith yang kalian kutip? Nah, ini yang kalian kutip adalah, wait, hmm, nah ini ya, yang kalian kutip adalah data from classroom observation indicate the students bla 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 bla. Nah, ini style yang ketiga. Ada Smith, kurung buka, sorry, dalam kurung 2009 states. Ya, ada kita pakai simple present. Kenapa kok nggak pakai past tense, mem? Padahal ini kan pendapat Smith waktu itu di 2019. I think this is past tense. Nah, bedanya kalau misalnya kalian mengutip dengan past tense, begini ya berarti ya. Smith, Smith stated that. Nah, ini beda nih ya. Secara pragmatiknya beda ya. Kalau yang pertama, Smith states itu artinya kalian setuju dengan apa yang ditulis Smith, dengan pendapat Smith, bahwa data from classroom observation in Smith research indicate that students frequently struggle blah 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 blah, and you agree with these situations at that time, ya. Tetapi kalau misalnya ditulis atau dikutip Smith stated, ya, pakai past tense, saya highlight kuning di sini. It means that you disagree with Smith findings in his research. Artinya nggak setuju ya pendapatnya Smith ini bahwa data from the classroom observation of the students in listening tasks about the students' struggle, not because of language difficulty alone, but because the lack of cultural schemas. Ya, itu artinya kalian nggak sependapat lah. Mungkin kalian malah berpendapat terbalik dengan Smith bahwa listening struggle di sini ya memang disebabkan oleh language difficulty-nya. Ya, mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Artinya beda ya ketika memakai present dan pakai past tense. Nah, oke. Itu sekilas why we should use present tense or why we should use past tense. Okay, we continue to the citations again ya. Yang style ketiga di mana di sini menggunakan dua penulis. Smith ya, Smith and Kim 2019 state that. Nah, di sini nggak pakai S ya, artinya state di sini bukan states ya, bukan states tapi state aja ya. You know, this is not singular pronoun as a subject ya. Di sini ada dua orang ya. Of course di sini nggak pakai S in the verb. Ya, state that apa argumennya atau statementnya? Data from classroom observation bla 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 bla. Ini saya highlight kuning ya, kalian bisa cek di sini ada Smith and Kim. Ya, hampir sama seperti
Yang according to sih menurut saya ya sama kan penulisannya sama Smith and Kim 2019 nih saya highlight kuning ya. Sama. Bedanya setelah setelah 2019 kalau pakai style yang kedua setelah tahun itu ada koma di sini ya. Komanya saya highlight biru ya. Nah, ada koma. Ya, karena pakai style yang kedua ini ya tidak secara langsung ya. According to, menurut Smith and Kim begitu ya. Kalau yang ini langsung Smith and Kim ya langsung menjadi apa namanya? Menjadi subjeknya ya. Oke, selanjutnya jika lebih dari dua is ya Smith et al. Tik 2019 state that state that what the data from a classroom observation indicate that students frequently struggle with listening tasks not because of language difficulty alone but because they lack the cultural schemas to interpret the content. Nah, so this is three style that you can use in the citations in your background or maybe in another chapter of your thesis. Nah, oke. Gitu untuk menulis di um, dalam bentuk paragrafnya ya. Mana tadi contohnya? Nih ya. Nah, seperti ini ya, yang saya kuning-kuning di sini, ini adalah sitasi kan? Sitasi di sini menggunakan style ke pertama ya. Style pertama tadi yang kita uh, mm, diskusikan. Nah, kalau misalnya kita cek di sini. Nah, di sini ada, nah, while. Misalnya ini ada research gap kan di paragraf keempat. While extensive research has confirmed the general efficacy of mobile-assisted language learning and podcasts for vocabulary listening, Chen et al. 2021, each and Suppository, susah sekali ya namanya ya, 2021, a critical gaps remain regarding the use of localized content. So we have Chen et al. And each. Nah, ini artinya ada dua penelitian yang memiliki pendapat yang sama. Ya, wait, saya buka dulu di sini. Nah, ini ya. Artinya, kalian tidak perlu mengutip satu-satu punyanya orang-orang ya, punyanya penelitian terdahulu. Nah, ini kan punya meaning yang sama, artinya punya pendapat yang sama. Extensive research has confirmed the general efficacy of mobile-assisted language learning and podcast for vocabulary listening. Artinya penelitian ini bergerak di um, di mall ya, mobile assisted language and podcast for vocabulary listening. Dari siapa? Dari Chen dan Ich. Jadi ada dua penulisnya. Ada dua artikel yang sama, yang kalian kutip gitu ya. Yang pertama itu dari Chen, misalnya, contoh misalnya Jackie Chan misalnya ya. Jackie Chan ini ada artikel one ditulis oleh Jackie Chan misalnya, terus um, Wang, terus siapa lagi ya? Ada tiga misalnya, Wang Liu misalnya. Ada satu lagi Gao Tan misalnya. Nah, di tahun 2021. Artikel yang kedua
Artikel yang kedua ini ditulis oleh Mary H. Misal, terus ada yang satunya lagi and Ford. Ini ya, Ford Supasetsri. Nah, susah ya. Di tahun 2021. Dua penelitian ini sama-sama meneliti tentang apa? Tentang hmm, general efficacy di apa? Di mobile assisted language learning, ya, and podcast. Nah, sama-sama meneliti di sini. Nah, kemudian apa yang diteliti oleh mereka berdua kebetulan juga sama ya, vocabulary and listening. Sama-sama listening. Ya, sama-sama meneliti untuk vocab dan listening. Bagaimana nih general efficacy-nya si Mobile Assisted Language Learning dan podcast untuk pembelajaran vocabulary, dan listening. Nah, Chen, Wang Liu, dan Gautan, juga Mary H. dan Ford Spasari, susah ya, itu menemukan apa namanya? Menemukan bahwa ada sesuatu yang muncul dari yang mereka teliti. Apa itu? Yaitu localized content. Nah, ini yang saya biru di sini. Artinya mereka sama-sama menemukan ini ya. Oke, nah ini adalah contoh ya. Kalian juga boleh kok mengutip hal yang sama, tidak perlu satu-satu ya. Jadi dijadikan satu aja dengan syarat ya. eh yang kalian kutip ini adalah serupa ya atau bahkan sama. Contoh lagi tadi ya. Mana lagi? Hmm, ada lagi nggak di sini? Yang lebih dari satu. Nah, ya, let me see. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, contohnya ya. Misalnya ada penelitian yang dilakukan oleh Crashwell and Poth 2018. Ada juga dilakukan oleh Rika misalnya di tahun 2021 lah. Contoh ya. Mereka menemukan bahwa dalam penelitiannya pemilihan sorry bahwa kemampuan menyimak listening bukan
sekedar hasil akumulasi angka, melainkan sebuah proses kognitif kompleks yang dipengaruhi oleh persepsi pada latar belakang budaya siswa. Nah, contohnya ini ya. Jadi, dua-duanya tuh menyimpulkan bahwa penelitian mereka menemukan hal ini. Ya, tidak perlu dikutip satu-satu ya. Misalnya kalian kutip pemilihan desain ini ya, pemilihan desain pada penelitian kalian artinya ya, didasarkan pada argumen misalnya. Kalian pakai style yang pertama, contohnya ini. Nah, kemudian nanti di bawah kalian bahas apa lagi, balik lagi ke penemuan yang ini. Kalian kutip lagi di paragraf berikutnya atau di kalimat berikutnya. Ini ya, oleh Farika. Ini misalnya. Nah, ini kan ada dua kutipan yang sebenarnya kalian ulangi akhirnya ya. Jadi boleh dijadikan satu aja. Kalau dijadikan satu di sini Crushwell and Poth ya, yang pertama ini saya highlight warna kuning dan fokus di sini Crushwell and Poth 2018 titik koma. Siapa yang kedua? Harika misalnya. Koma 2021. Nah, sudah ada dua previous research ya, dua citasi yang kalian gabung menjadi satu karena argumen mereka, temuan mereka itu adalah sama. Nah, ini ya kesamaannya. Saya highlight warna hijau. Nah, ini jadi tidak perlu dipisah-pisah. Bisa kalian jadikan satu seperti ini juga. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk sitasi. Kalau misalnya ada tiga ada Crushwell, Poth, Farika misalnya, ada peneliti lain misalnya namanya Jean and Liu misalnya, tahun 2024. Ini juga sama, menemukan hal yang sama dan bisa menjadi ini memperkuat argumen saya ya. You can do that again. Farika 2021 ya, yang di atas kok titik koma misalnya Jen and Liu, sorry, Liu 2024. Ada lagi ya, titik koma lagi siapa. Nah, jadi kalian sesuaikan lah. Nah, ini ya. Saya highlight warna kuning. Jadi boleh di lebih dari satu. Nah, ini ya panjang jadinya ya, banyak. Boleh kalau kalian rasa ini bisa sangat memperkuat argumen yang kalian punya. Sitasi ini sangat penting untuk saya gunakan. Banyak sitasi yang serupa ya. Banyak pendapat, statement yang serupa atau temuan yang serupa. Boleh kalian lakukan, boleh kalian tuliskan seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga di bagian penulisan reference di daftar pustaka terakhir. Mungkin ini banyak yang ignoring ya, karena sudah terakhir-terakhir, nggak usah diperhatikan aja. No, ya oke. Jadi untuk reference di sini saya bagi menjadi original papers. Ini dari jurnal. Ya, kemudian ada books yang kedua. Kita highlight kuning-kuning aja ya. The original papers, ada books, ada book chapter, kemudian ada thesis, dissertations, or monographs. Kemudian kita punya conference dari proceeding ya. Proceeding, kemudian terakhir ada online documents or web pages. For example, yeah, we start from number one, original papers from journal articles. Misalnya untuk single author, ya, saya highlight biru di sini, John Andy Smith, misal ya. Ya, kalian bisa tuliskan nama belakangnya saja, Smith. Ya, yang saya highlight hijau di sini adalah
nama belakang yang kalian tuliskan, nah, Smith dulu, kemudian koma, John Andy-nya cukup kalian tuliskan apa namanya ini inisial ya, J titik A ya, dalam kurung 2019 tahun jurnalnya. Kemudian ada effect of sleep deprivations on cognitive performance. Nah, ini adalah judul dari artikelnya. Nah, kemudian ada Journal of Sleep Research. Ini adalah nama jurnalnya ya. Nah, kalian tuliskan ini miring, italik ya, fontnya ya. Tidak ditulis tegak kayak yang sebelumnya. Terus ada volume 8, ya volume 8 nomor 2 atau issue number 2. Halaman 123 sampai 135. Nah, ini adalah DOI-nya. Nah, ini caranya menuliskan daftar pustaka ya. Coba kita cek ya. Misalnya, hmm, nah misalnya ini ya. Ini adalah jurnal yang mau kita kutip. Nah, ini ya. Nah, ini yang akan kita kutip. Siapa penulisnya? Ini ya. Penulisnya ada Dias Rakastiadi, Sofian Aritonang, kemudian ada Muhammad Novanta Aziz. Ini. Oke, kita tuliskan. Kita kopikan lagi di sini saja ya. Nah, berarti kita tuliskan Setiadi. Ya, penulis pertamanya Setiadi Dias Raka. D titik R. Contohnya ya, kita pakai satu penulis dulu ya. Kemudian tahunnya kurung buka. Tahun berapa ini? Kalian cek di jurnalnya pasti ada ini. Di atas ini ada tahun nih. Tahun 2026 nih. Ya, di atas nih. Volume nomor tahun 2026. Kita tuliskan 2026 titik. Judulnya apa? Nah, judulnya ini ya. Kita kopikan di sini judulnya Perbandingan Kinerja Balistik Kevlar bla 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 bla. Nah, karena ini judul, maka kita tidak pakai huruf besar, huruf kecilnya tidak capital each word, tapi sentence case. Ya, tidak. Jadi yang besar hanya di kata perbandingan aja hurufnya. P-nya ya, P besarnya itu aja. Yang lain kecil ya, kinerja K-nya kecil, balistik B-nya kecil, Kevlar K-nya kecil, dan seterusnya. Kecuali singkatan ya. Nah, ini juga kecil, komposit serat pada uji rompi anti peluru. Nah, ini ya, sudah. Ini adalah judul jurnalnya. Saya highlight biru. Nah, ini judulnya. Nah, wait a minute. Ya, saya highlight biru dulu. Bentar, saya hilangkan spelling grammarnya. Ini lebih jelas kan? Perbandingan kinerja balistik Kevlar bla 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 bla. Ini judulnya titik. Setelah titik jurnalnya apa namanya? Nah, ini jurnalnya. Nih ya. Paradigma, jurnal filsafat, sains, teknologi dan budaya. Nah, ingat, remember, nama jurnal itu ditulis italik, ya, miring seperti ini ya. Oke, sudah italik. Kemudian setelah itu
Setelah nama jurnal selesai, koma, sudah tidak italik lagi ya, koma, volume berapa? Di sini kalian lihat, di sini ada volume 32, nomor 1. Ya, 32, sorry, 32, terus dalam kurung 1, koma. Nah, halamannya halaman berapa? Sorry. Halamannya di halaman, kalau di sini ada ya tertera 424 sampai 433, tapi tidak semua jurnal mencantumkan halaman di apa di footnote, di apa namanya ini, header ya, di headernya. Ya kalau nggak ada, kalian cek di sini ya, pagesnya. Di sini kan 424 yang bawah sampai halaman 433. 424 sampai 433 ya. Mana tadi? Nih 424 sampai 433. Titik kemudian DOI-nya. Ah, DOI-nya tuh ada di sini juga. Ada di coba dicek di header footernya ya, jurnalnya. Itu ada di sini. Kalau kalian tidak menemukan di header and footernya, kalian juga bisa ngecek di, nah, di websitenya tuh ada juga biasanya setelah nama ya, atau dicek lah di bagian ininya ya. Ini kan punyanya Dias Rakastiadi, ini ada DOI-nya ya. DOI. Nah, ini yang akan kalian kopikan di reference. Nah, ini sudah lengkap ya DOI-nya. Mana tadi? Ini kalian copy. Oke, ini adalah DOI-nya dari yang sudah kita kutip di jurnal tadi ya. Jadi begitu caranya membuat daftar pustaka. But if you can do this in application ya, misalnya pakai Mendeley itu juga bagus sih, lebih baik. Artinya nggak ada citasi yang terlewat di daftar pustakanya, di reference-nya ya. Ya, so far begitu caranya. Kalau two authors ya sama ya. Two authors ini ada yang dua penulis. Saya highlight kuning di sini ada Johnson M titik P titik ya koma setelah itu karena ada dua ya N ya ada simbol N di sini Lee KS ya kemudian tahun terus setelah itu judul artikelnya ya Impact of Climate Change on Biodiversity. Ini ya judulnya, kemudian nama jurnalnya apa? Environmental Science and Technology. Ini yang saya highlight hijau. Ini nama jurnalnya, italik ya, miring. Kemudian ada volume 42, nomor 7. Nah, kemudian koma, ini adalah halamannya di halaman 2652 sampai 2660. Dan dilanjutkan dengan DOI-nya. DOI yang saya highlight kuning ya. Nah, ini DOI-nya. Itu ya. Kalau lebih dari 2, ada 3 atau lebih. Nah, kalau ada 3 atau lebih ya cek, bisa kalian baca sendiri di sini ya. Ada berapa ini? Ada Brown. Ya, ada Brown. Kemudian ada Johnson. Ada Anderson. Banyak ya ini ya. Smith. Ya, N. Wilson. Nah, ini
penulis terakhirnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penulis. Kalian tuliskan seperti ini ya. Apa judulnya? Human Robot Interactions and Applied Research. Nah, ini adalah judul jurnalnya. Saya highlight biru. Robotics and Autonomous System. Ya, ini nama jurnalnya. Italik ya. Miring, ditulis miring. Kemudian volume 63 nomor 10 halaman 12 sampai 23. Terus DOI-nya kalian kutip juga. Kalian cantumkan juga. Nah, ini untuk yang jurnal. Begitu caranya. Ya, you may practice by yourself. I will continue to the reference list of books dari buku. Ya, sama, hampir sama sih sebenarnya. Cuma bedanya nanti. Nah, ini ya Johnson MP. Ini nama penulisnya. Terus ada dalam kurung 2017 titik. Nah, Introduction to Artificial Intelligence. Ini adalah judulnya. Judul apa? Bukunya ya, judul bukunya. Nah, kalau untuk buku yang ditulis miring itu adalah nama bukunya. Kalau yang untuk jurnal ya judul artikelnya tidak kita tulis miring ya italics, tapi yang di italics itu adalah nama jurnalnya. Oke, remember kalau untuk buku yang italics adalah judul bukunya. Kemudian titik Springer ya publishernya ya. Siapa yang mempublish? Nah, ini yang mempublish adalah Springer. Misalnya seperti itu. Oke, next in book chapter. Jadi misalnya dalam satu buku itu ada beberapa chapter, misalnya ada 12 chapter. Ada 12 bab ya. And every chapter here has different author. Jadi tiap chapternya penulisnya beda-beda. Contoh misalnya kalian mengutip di chapter 6 misalnya. Saya mengutip di chapter 6, buku orang ya. Penulisnya chapter 6 itu ada Dewey. I don't know how to pronounce it. Do, can say do lah ya. Do misalnya ini penulisnya, kemudian titik dalam kurung 2018 titik lagi the role of technology in education. Nah, ini adalah judulnya. Judul dari chapter 6-nya. Kemudian ada in-nya kan? Nah, ini saya highlight biru ya. In M. Johnson and K. Lee. Ini adalah pengarang bukunya, or we can say editor or something. Ya, edition. Nah, saya highlight hijau di sini ya. Nah, ini bisa jadi uh, we can say editor ya mungkin ya, editornya ya. M. Johnson and Kaylee edition. Kemudian ada Advances in Education Psychology. Nah, ini adalah judul buku secara keseluruhan. Ya, coba nanti di searching book chapter kalian cari contoh book chapter. Nah, pasti di cover buku depan itu ada judulnya. Nah, ini adalah judulnya Advances in Education Psychology, itu yang saya highlight biru. Itu judul di cover depan bukunya. Sedangkan yang sebelumnya yang highlight kuning, The Role of Technology in Education, itu adalah judul dari chapter 6. Jadi chapter 6 yang ditulis oleh Du di tahun 2018. And then you can continue after um, the title of the books. Ini adalah PP ya, PP page ya. Itu di halaman 45 sampai 60. Siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkan adalah Academic
Press. Ya, saya highlight kuning di sini. Ini untuk book chapter. Selanjutnya ada thesis, dissertation, monograph. Jadi misalnya mengutip dari skripsi kakak tingkat ya, atau tesisnya siapa, atau disertasinya siapa. Nah, ini bisa juga Johnson ya, nama belakang ya, again. Johnson MP misalnya 2022. Kemudian judulnya apa? Deep Learning Approaches for Natural Language Processing. Ini adalah judul tesisnya atau ini di sini apa? Disertasi ya. Judul disertasi orang ya. Deep Learning Approaches for Natural Language Processing. Ini hampir sama seperti kalian mengutip buku yang nomor 2 ya. Jadi yang dibuat miring tulisannya itu adalah judul 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 apa ini namanya? Judul disertasinya ya. Kalau buku kan yang dibuat miring juga judul bukunya ya. Coba cek nomor 2, books yang highlight biru di situ, Introduction to Artificial Intelligence. Itu kan saya itu kan ditulis italic ya atau hurufnya miring. Sama seperti tesis juga gitu. Deep Learning Approaches for Natural Language Processing itu juga italic. And then in bracket ya dalam kurung doctoral thesis Universidad de Stanford. Nah, ini adalah universitasnya, universitas mana? Yang saya highlight kuning nih. Universidad de Stanford, and then di kota mana? Ya, kotanya Stanford, CA, California. Nah, begini caranya menulis referensi dari daftar referensi dari tesis, disertasi, dan monograf. Ya. Next dari conference atau proceeding. Proceeding. Ya, proceeding. Nah, ini contohnya Anderson S. L. 2018. Cognitive Effect of Virtual Reality Exposure Therapy in Anxiety Disorder. Oke, ini yang saya highlight kuning ini adalah judul. Hampir sama seperti kita menuliskan daftar pustaka untuk original paper journal ya, yang tadi ya, hampir sama. Nah, bedanya apa? Ya, karena proceeding ini tidak punya volume, ya tidak punya volume dan tidak punya issue atau nomor ya. Ini ya, Proceedings of International Conference on Virtual Reality. Ini yang saya highlight biru. Ini nama proceedingnya, nama conference-nya. Kalian cetak miring, ya, ditulis miring. Kemudian ada page 45, ya, halaman 45, Los Angeles, CA, California. Di kota mana, negara mana, ya. Terus ada DOI-nya. Ini saya highlight biru DOI-nya. Nah, begitu untuk proceeding. Ya, untuk penulisan author, ya, single author, two authors, or more than two authors, kalian sesuaikan sama seperti untuk jurnal ya, yang ini ya. Single authors, bla 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 bla. Sama kan seperti itu ya. Untuk yang penulisan penulis di awal. Cuma bedanya itu mungkin setelah tahun. Nah, setelah tahun itu kalian harus sesuaikan mana yang jurnal, mana yang buku, mana yang book chapter, mana yang conference, proceeding, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang beda itu setelah tahun ke belakang. Itu yang harus diperhatikan. Next, we have online document web pages. Ya, sama Smith, J titik ya 2022. Nah, ini yang harus disesuaikan
setelah tahun. How to feed growing cattle. Nah, ini judulnya ya. Judul dari tulisan yang ada di web page. Ini saya birukan. Green Garden. Nah, HTTP bla 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 bla. Di mana kalian apa namanya? Green Garden ini anu ya. Apa namanya? Nama penerbitnya. Ya, nama penerbitnya, kemudian HTTP di yang kalian akses, alamat webnya ya, alamat webnya. Terus kapan diakses? Kapan kalian mengakses itu? Assessed on October 20, 2023. Nah, itu untuk yang online documents web pages. So, I think this is enough for you ya. Nanti untuk yang lain dicek lagi apakah sudah sesuai referensinya, citasinya tadi di masing-masing paragraf ya, terutama untuk background kayaknya ya yang banyak citasinya. Silakan disesuaikan lagi, then you can submit your draft in Adlink or maybe in Google Drive yang masih manual KHS-nya ya belum atau Adlinknya error. I think that's all, everyone. Glad to see your final draft of your research proposal. Thank you.